Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di akhir bulan Januari, tepatnya hari Selasa 31 Januari 2023. Dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahua MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani hingga hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapalah yang telah menjaga, melindungi, melihara kami di sepanjang bulan Januari 2023. Karena Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang agung, maka hanya kepadamu-lah kami patut memberikan hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah kekal nama-Mu ya Bapa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan terimalah persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Dan terimalah ucapan syukur kami karena Engkau Allah yang selalu menganugerahi kami dengan berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Karena itu mohon urapan Roh Kudus-Mu atas hidup kami dan tempat dimanapun kami berada, sehingga kami boleh mendengarkan, merenungkan firman-Mu, juga kami dapat melakukan firman Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Ayub 2 ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, tetapi Ayub, saya ulangi lagi, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi sekali lagi, tetapi jawab Ayub kepadanya, maksudnya kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ada sisi baik dan buruk dalam apapun juga. Di mana ada kehidupan, di situ ada tawa dan tangis, untung dan rugi, susah dan senang. Ada sehat dan sakit, ada kaya dan miskin, ada baik dan buruk. Inilah dua sisi kehidupan yang diungkapkan Ayub dalam menjawab sikap istrinya yang hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima sisi yang buruk. Bukankah banyak di antara kita sama seperti istri Ayub? Saat terjadi dalam hidup kita sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kualitas hidup kita menjadi hilang. Tidak ada semangat, tidak ada keyakinan, kesungguhan, kesabaran, ketekunan, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan atas segalanya iman kita goyah.
Kita lalu bertindak seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, menyalahkan sesama kita, menyalahkan lingkungan kita, menyesali rahim yang melahirkan kita. Bahkan lebih parah lagi, kita menyalahkan Allah karena menganggap Dia tidak adil dalam tindakannya. Alkitab memberikan 3 langkah bagaimana dengan hati yang bersukacita dan bersyukur, menerima sisi baik dan buruk dari apapun juga yang diizinkan Allah terjadi dalam hidup kita. Pertama, kerelaan untuk menerima sisi baik dan buruk sebagai warna kehidupan. Hidup ini diwarnai 2 sisi, yaitu baik dan buruk. Jika kita bersedia menerimanya, maka kita dianggap tidak memakai akal sehat. Kasarnya dianggap tidak waras alias gila. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila." Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Akal sehat kita harus membantu kita menerima 2 sisi kehidupan, baik dan buruk, sebagai bahagian dari karunia-Nya, karunia Tuhan. Kedua, jangan izinkan hal-hal buruk menggoyahkan iman kita. Sekali lagi, jangan izinkan hal-hal yang buruk menggoyahkan iman kita. Banyak orang percaya pada saat menghadapi hal yang buruk, iman mereka goyah. Beberapa di antara mereka adalah Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Ya. Yohanes Pembaptis, Matius 11 ayat 2 dan 3. Dan Rasul Petrus yang karena ancaman menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Matius 26 ayat 69 sampai 74. Kepada jemaat di Tesalonika. Sekali lagi, kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus berdoa supaya iman mereka jangan digoncangkan oleh segala macam kesusahan. 1 Tesalonika 3:3. Iman yang sesungguhnya adalah iman yang tahan uji. Allah dalam hikmat-Nya memakai kesusahan untuk menguji iman kita. Ayub 23 ayat 10. Ketiga, tidak ada yang buruk di dalam Allah yang baik. Jadi tidak ada yang buruk di dalam Allah yang baik. Allah itu baik. Dan besar kasih setianya, Mazmur 16 ayat 2. Ia mampu menghadirkan sesuatu yang baik di belakang hal-hal yang buruk. Itu sebabnya kita harus mampu melihatnya seperti Yusuf. Kejadian 45 ayat 7 dan 8. Dan Rasul Paulus, Roma 8 ayat 28. Iman yang kita miliki harus mampu menuntun kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Pada pandangan Allah, segala sesuatu adalah indah dan baik. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizinnya, tanpa seizin Tuhan. Itu berarti apapun yang terjadi dan dimanapun hal itu terjadi, pasti bertujuan baik demi kepentingan kita dan untuk kemuliaan namanya. Dia tetap benar dalam segala jalannya.
Jadi yang pasti dari situasi, ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hanya memiliki dua tujuan. Yang pertama untuk kepentingan kita, yang kedua untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Di akhir bulan ini, biarlah firman Tuhan ini akan menuntun kita di dalam melihat menanggapi situasi yang terjadi dalam kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan di kehidupan dalam masyarakat, sehingga kita tidak perlu khawatir, bimbang, dan hanya mau menerima yang baik tetapi juga yang buruk, karena semuanya itu diizinkan Tuhan untuk kepentingan kita dan juga untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami yang sudah membaca dan merenungkannya, juga yang mendengarkan, mengambil hikmat dari firman. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, tentu ada dua sisi, yaitu baik dan buruk. Dan itu diizinkan oleh Tuhan semata-mata untuk menguji kami demi kepentingan kami dan juga demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menuntun seluruh rangkaian perjalanan kehidupan kami, terlebih-lebih di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.